Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk di malam hari ini kita lanjutkan podcast Sang Prabu ya. Iya. Terima kasih atas waktunya Sang Prabu untuk melanjutkan podcast di part 6 menguak misteri Uga Wangsit Siliwangi. Iya. Dan kita sampai di petikan 16 nih. Sang Prabu, silakan Sang Prabu. Iya, baik. Setelah itu cucu-cucu kebo bule yang hitam, yang kelakuannya dan wajahnya tak jauh beda dengan kera-kera di Gunung Nyungcung. Mereka merasa lebih kerbau daripada kebo bule. Kemudian mengganggu bangsa kita mengendarai alat bajak tanah berpasangan. Bangsa kita kemudian bangun dan mulai sadar jadi pembantu laksana kebo. Tapi tak sempat marah sebab dari utara dan barat datang mantra kera-kera pendek mengusir kebo bule dari tanah tempatnya merumput. Jadi ini masuknya Belanda menjajah kita. Ini masuk Belanda dan terjadi perang kemerdekaan sebetulnya ini, karena posisinya itu di penghujung awal kemerdekaan. Setelah Belanda kan masuk Jepang tuh. Nah, dikatakan mantra kera-kera pendek mengusir kebo bule dari tanah tempatnya merumput. Jadi Belanda itu mencari makannya kan di sini. Rempah-rempah diambil dikirim ke sana, datanglah Jepang. Maka Belanda pergi. Tapi setelah kemerdekaan dia berusaha masuk lagi karena Belanda itu termasuk NATO. Nah, makanya kita dipecah-pecahlah negara boneka ya. Irian, Papua itu menjadi negara boneka, termasuk Maluku gitu loh. Nah, berusaha untuk dipecah belah. Sedangkan bantuan dari barat ini, kalau seandainya itu pertama kali yang kita merebut Irian Jaya itu, kita diberi peralatan tempur dari Rusia, dari Uni Soviet dulunya. Maka TNI kita juga menyerang ke sana, maka di sana ada Dwi Kora itu. Jadi ini masa berganti masa, zaman berganti zaman ya. Sang Prabu. Di sini sudah dijelaskan. Jadi dari dijajah Belanda, habis itu dijajah juga Jepang kan gitu ya. Cuman perbedaannya ketika Belanda itu rakyat dibuat kenyang. Nah, kalau Jepang rakyatnya dibuat susah gitu loh. Nah, itu sampai kerja rodi. Terima kasih Sang Prabu. Kita melanjutkan di petikan 17 ya. Sang Prabu. Silakan Sang Prabu. Jadi petikan 17, bangsa kita enak tertawa, tapi tertawa bangsa Sunda tidak tuntas. Sebab alun-alun keburu sepi, tanah berumput diserang kera, warung-warung diserang kera, sawah-sawah diserang kera, ladang-ladang diserang kera, gadis-gadis hamil oleh kera. Nah, ini masuknya kepada Jepang ya. Iya. Jadi segala kekayaan kita, karena masa itu kan perang dunia juga. Jadi segala milik kita termasuk besi diangkut. Jadi bisa dibilang pemerasan habis-habisan. Habis-habisan itu termasuk wanita-wanita banyak yang diperkosa. Ketika masa Jepang itu walaupun 3,5 tahun, tapi di situ habis-habisan gitu loh. Lebih menderita. Besi-besi pada diangkutin karena Jepang itu kan masih perang gitu loh. Perang juga dengan pihak lain gitu loh. Nah, ketika itu kan memang sudah Jepang ketika mau kalah, maka Pak Karno sendiri kan membentuk BPUPKI, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia gitu loh. Nah, dari bibit-bibit itulah gitu loh, mulai Jepang itu akhirnya begitu Jepang kalah di bom atom Hiroshima dan Nagasaki, menyanum Pak Karno kerengas deklok untuk menyatakan kemerdekaan. Walaupun sudah dijanjikan, tapi daripada kemerdekaan pemberi pihak lain, Jepang lebih baik menyatakan sendiri. Makanya diproklamasikan
ada sebutannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu loh. Itu dalam isi proklamasi itu. Nah, terus lagi, ladang-ladang diserang kera, gadis-gadis hamil oleh kera, ya barusan diucapkan. Segala rupa diacak-acak kera, manusia takut oleh kera, ketakutan oleh manusia yang mirip kera. Nah, itu. Jadi kera itu kan penggambaran rakus kan, serakahan rakus ya. Ketakutan oleh manusia yang meniru-niru kera, tetapi tidak sedikit yang mengabdi nantinya akan jadi kera. Kan yang ke Jepang gitu loh, yang berkhianat. Ya, jadi ada yang tidak sedikit, ada yang menjadi pengikut tentara Jepang gitu loh. Kemudian panarat dipegang kera sambil duduk pada kayu bajak sawah. Banyak sawah ditarik oleh kita. Nah, pada zaman itulah bangsa kita akan kekurangan makanan dan pakaian. Nah, itulah seperti yang saya jabarkan itu, ketika Jepang itu memang sangat menderita. Sumber makan dan apa tuh dikuras habis gitu loh. Ngakunya saudara tua. Banyak orang yang mati kelaparan. Nah, jadi dulu itu kadang-kadang kita diberi makan bulgur namanya. Jadi memang serba kekurangan karena habis gitu loh. Kan banyak lelaki mati tanpa bukti pembantaian. Gitu loh. Dibawa langsung tembak begitu loh. Banyak perempuan dijadikan tumbal, dijadikan budak seks. Bukannya tidak berani, tapi belum waktunya untuk mencekik kera-kera senegara sambil mengharap makanan, mengharap menanam jagung cepat tumbuh, mengharap sembari tidak sadar zaman telah ganti. Di sini akhirnya secara bersama-sama untuk mengusir itu ya perang dengan bambu runcing itu. Jadi setelah mengharap sembari tidak sadar, zaman telah berganti cerita. Setelah kemerdekaan berganti cerita lagi, bukan cerita penjajahan, cerita awal-awal revolusi berdirinya NKRI. Dari petunjuk Prabu Siliwangi ini atau Prabu Surya Kencana ini memang untuk di saat ini itu mendekatilah prediksi beliau itu dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Jadi kalau bisa dibilang tuh, kalau bahasa Jawanya itu istilah Belanda ngerti saat durung dewi arah. Jadi bahasa Indonesia mengerti sebelum terjadi ya. Ya sebetulnya kan kalau mengerti sebelum terjadi itu harusnya letak itu ditempatkan bagi seorang pemimpin. Jadi bukan seorang pandita saja, tapi pemimpin itu kalau dia jangkauan jauh ke depan, itu mengerti sebelum terjadi apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu berakibat apa, dia sudah tahu. Makanya tidak akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan rakyatnya gitu. Petunjuk-petunjuk dari alam, petunjuk-petunjuk dari Sang Maha Pencipta ini bisa didapatkan karena dengan hati yang bersih kan, begitu. Betul. Prabu ya. Di samping itu begini, memang itu adalah sistem semesta. Kalau kenapa ada orang yang misalnya raja-raja seperti diceritakan Raga Mulia atau para Prabu Surya tidak mengerti, karena dia mempelajari ilmu rohani, mempelajari tentang goib. Goib itu bukan hal yang buruk, bukan. Itu salah satu esensinya. Itu karena memahami begitu. Seperti suatu contoh, banyak siloka maknanya kan tidak tahu. Nah itu akhirnya makna yang tidak tahu itu kan masuknya kalau dalam ilmu pengetahuan adalah filsafat, filosofi gitu loh. Nah itulah makanya letak yang tepat itu sebetulnya bagi seorang pemimpin itu memang harus mempunyai dasar itu. Jadi mengerti sebelum terjadi, karena kehidupan rakyat itu di tangan pemimpinnya sebetulnya. Rakyat mau baik atau mau tidak itu tergantung tanggung jawab pemimpinnya.
Iya. Kalau pemimpinnya itu membimbing benar, maka rakyat pun akan benar gitu loh. Seperti itu. Itu pendapat saya pribadi loh ya. Terima kasih Sang Prabu atas penjelasannya di petikan 17 ini. Kita lanjut ke petikan 18. Jadi bercerita dari masa ke masa, zaman ke zaman, ya begitu ya. Silakan Sang Prabu. Sayup-sayup dari seberang lautan paling utara terdengar suara gemuruh. Garuda menetaskan telur di kandang kera, goncang seluruh dunia. Nah, ini kan sebetulnya mulai ada munculnya Pancasila, bibit-bibit anak Garuda gitu loh. Makanya kemerdekaan, setelah menyatakan kemerdekaan kan simbol negara kan Pancasila itu kan burung Garuda. Mungkin bisa dibilang di sini Jepang kena bom atom ya ini ya. Iya, Gemuruh ya. Ya memang kan puncaknya itu, tapi memang Jepang itu sedang berperang juga dengan negara lain gitu. Iya, betul. Nah, sebetulnya gitu. Jadi ini Garuda menetaskan telur di kandang kera. Di kandang kera itu dalam arti tuh kita kan dijajah Jepang tuh. Jadi seolah-olah tuh Garuda menetaskan telur di kandang. Kalau telur netas, bukan netas. Begitu netas, itu kan bibit mau menetas itu. Nah, kita mau memerdekakan dengan simbol Pancasila itu, burung Garuda itu. Ramai oleh anak muda yang sedang bersemangat dalam perang yang hampir selesai. Kera-kera berkumpul sambil menunduk. Itu menyatakan Jepang itu kan sudah menyerah gitu. Kemudian bangsa kita ngamuk, tapi ngamuk yang tak beraturan, emosi gitu, karena kejengkelan karena 3,5 tahun ngakunya saudara tua, ya dah, nggak taunya kita diperdaya. Pemuda-pemuda kita juga kan dengan mengusir, ada menganiaya lah, ibaratnya balas dendam lah, ngamuk gitu loh. Banyak yang tidak berdosa meninggal sebab musuh dijadikan teman, karena kita kan terpedaya, jadi padahal musuh tapi dijadikan teman kita. Akhirnya kita dirusaklah, diperes harta kekayaan kita, aset-aset Nuswantoro itu pada dibawa ke sana gitu. Mendadak banyak yang memegang jabatan tapi memerintah seperti orang edan. Yang bingung semakin bingung, yang tidak bingung mendadak bingung. Anak kecil jadi bapak, orang yang ngamuk semakin banyak, semakin perkasa. Semakin banyaknya yang ngamuk seperti suara tawon yang sarangnya dilempari siapa saja yang tidak sepaham, sekalipun tidak berpihak kepada musuh, kemudian disebut musuh. Nah, inilah setelah kemerdekaan kan terjadi revolusi dan pemberontakan itu. Nah, masuklah kepada masa tahun 66, 65. Nah, itulah termasuk pemberontakan PKI ini maksudnya. Jadi banyak orang yang tidak terlibat dituduh. Semakin bertambah yang dibunuh sekalipun tidak berdosa, yang dituduh itu sebetulnya karena kan difitnah gitu loh. Senegara dibunuh sebab sebangsa dengan kita, kemudian perang melawan 12 bangsa dari 5 negara, tapi keburu dipisah oleh mereka yang datang dari tanah seberang. Jadi ini sebetulnya pada masa-masa revolusi lah ini. Sebetulnya Belanda itu mau datang ke kita itu bersama pasukan lain, termasuk Gurkha. Gurkha itu dari pasukan berkulit hitam itu loh. Ketika awal-awal kemerdekaan pun kita di dalam negeri banyak kegaduhan yang ingin mendirikan negara masing-masing gitu. Memang perjuangan bangsa ini harus mengalami seperti itu gitu. Banyak pemberontakan ya, dari Kahar Muzakar dan lain sebagainya, ingin mendirikan negara Islam dan lain sebagainya, karena sudah ditetapkan bahwa kita itu berfalsafah kepada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Terima kasih Sang Prabu atas penjelasannya. Memang kalau dilihat dari petikan 18 ini memang
prediksi Prabu Surya Kencana ini, beliau sebenarnya udah paham di sini tentang gemuruh, tentang Perang Dunia Kedua yang memang salah satunya yang menggoncangkan dunia di saat itu kan memang ketika itu di bom atom ya. Itu kan memang peristiwa yang menggemparkan seluruh dunia, karena di saat itu kan Jepang itu di atas angin semua. Siapa tuh yang di saat itu tidak takut dengan Jepang, dengan tentara yang terkenal dengan jadi pasukan harakiri ya, pasukan berani mati gitu ya. Itu yang membuat keder lah istilahnya musuh-musuhnya, karena pasukan bunuh diri. Jadi misalnya pilot dengan bawa senjata, dia bersama pilotnya sampai menghantam kapal itu. Untuk Asia Timur itu kebanyakan Jepang itu kan udah menguasai sampai berbagai ASEAN, Asia Timur, termasuk ke sana ke Cina juga masuk. Itu sebetulnya ingin istilahnya memperluas wilayah lah gitu loh. Nah, termasuk kalau kita tuh mulai dianukan dengan propaganda bahwa kita itu Jepang itu adalah saudara tua gitu loh. Makanya kita terpedaya gitu loh. Betul. Berusaha mengusir Belanda. Ini Belanda kita juga ikut berjuang sebetulnya mengusir Belanda gitu loh. Tapi kagak taunya ditelikung namanya, ditikam dari belakang. Nah, malah justru dikuras gitu loh. Memang juga di sini meskipun singkat, tapi memang kalau kita artikan dengan ilmu-ilmu masa ke masa, di sini memang menceritakan juga begitu komplitnya. Beliau menceritakan keadaan setelah kemerdekaan, pemberontakan di sana sini, kaos juga di sana sini. Jadi ya itulah yang namanya petunjuk ya, Sang Prabu, ketika memang Allah berkehendak pada makhluk yang dikehendaki dan diberikan kemuliaan, pastinya juga ada anugerah yang beliau terima. Kalau ini kan memprediksi yang akan datang. Jadi sebetulnya kan gaib yang akan datang. Presisinya itu kan sesuai petunjuk gitu. Jadi seperti itu tuh tidak mungkin bisa kalau dia tidak terbuka ruhaninya, gitu loh. Kalau masih sepanjang pakai pikir ya jasad itu tidak bisa memprediksi yang akan datang, hanya memperkirakan gitu. Tapi ini kan bicaranya penjelasannya kan presisi. Yang masa itu beliau menulis tuh tidak tahu sebetulnya besok akan seperti apa gitu loh. Nah, yang mengalami kan tahu. Kan beliau kan sudah mangkat ya, sudah meninggalkan alam dunia. Hasil karyanya lah disebut Uga Wangsit, itu kan petunjuk gitu. Siliwangi itu adalah nama gelar ya. Terima kasih Sang Prabu atas penjelasannya di petikan 18 ini. Kita lanjut ke petikan 19 nih, Sang Prabu. Silakan Sang Prabu. 19-nya ya. Sekarang. Kemudian di kita bertahta raja. Dari orang biasa, bahkan ada yang menyebut tidak jelas ibu bapaknya. Raja itu identik dengan pemimpin. Nah, karena memang setelah kemerdekaan ini kan sistem yang dianut kan kepresidenan, bukan kerajaan gitu loh. Tidak jelas ibu bapaknya itu maksudnya menjadi pemimpin itu dari siapa gitu loh. Nah, ya ibu bapaknya ya, kalau raja punya anak, menurunkan raja itu diwariskan kepada anak kan jelas tuh. Kalau ini enggak gitu loh. Jadi sistem kemerdekaan. Jadi bukan dari orang tua, pemberian orang tua, tapi atas kehendak rakyat. Nah, gitu. Makanya sistem demokrasi, demos kratos, ya kan? Pilihan rakyat, rakyat yang memilih. Tapi sesungguhnya ia itu titisan Sukma Raja zaman dulu, mengikuti jejak putri dewasa dari bangsa Dewa. Jadi titisan itu adalah asal usulnya
kehidupannya dulu dia jadi dari keluarga kerajaan dari Pulau Dewata, berarti dia leluhurnya Pak Karno itu memang orang Bali juga gitu loh, bangsa Dewa. Nah kalau bangsa Dewa itu adalah seorang tokoh, pejabat juga atau raja, ibaratnya orang agung ya, diagungkan, itu kan raja juga. Jadi disebut bangsa Dewa, jadi golongan dewa, golongan penguasa-penguasa gitu. Namanya titisan raja. Raja baru ini susah diperdaya. Pak Karno itu loh, cerdas. Kalau orang yang cerdas kan ditipu kan tidak bisa gitu loh. Nah, dari situ kemudian ganti zaman kembali. Ganti zaman, ganti cerita. Setelah masa Pak Karno kan ganti cerita lagi kan. Ini kan zaman kan bercerita. Nah, bercerita setelah waktu ke waktu. Nah, di sini munculnya begini. Tidak lama setelah terlihat bulan pada siang hari. Pada siang hari itu bulan adalah bintang yang terang gitu loh, panjang, ya. Disuruh kemudian melewati bintang yang besar dan terang benderang di bekas negara Pajajaran girang berdiri kemudian kerajaan. Ini kan prediksi ke depan, gitu loh. Tapi yang jadi raja bukan keturunan Pajajaran, maksudnya Pajajaran itu kan di Jawa Barat, di Jawa Barat, tapi di arah bagian sekitar Bogor sampai Bandung itu termasuk Pajajaran. Tapi kalau Bandung ke selatan, ke timur lagi itu disebut Galuh. Jadi dibilang cerita Pajajaran bukan dari keturunan Prabu Ragamulya atau Prabu Surya Kencana, bukan gitu loh. Tapi orang Sunda, bangsa Sunda, tapi dari keturunan raja lain. Satu garis apa nih istilahnya? Leluhurnya sama. Jadi ini melompat ya, Sang Prabu ya, dari Pak Karno langsung diprediksi ke depan gitu ya. Makanya ini kan bukan hasil buah pikir. Kalau buah pikir pasti tertata. Ini kan petunjuk. Makanya kadang-kadang sulit mengartikan. Ya sama halnya lah, kita ada kitab sebagai pedoman. Kadang-kadang kan lompat-lompat, gitu loh. Ya betul. Ketika begitu melompat, ini maksudnya apa? Kan bingung kan? Ya itu dia. Karena petunjuk. Jadi tidak seperti apa ilmu pikir secara sistematis. Kan beliau kan menjelaskan. Ganti zaman, ganti cerita. Nah, berarti setelah zamannya berubah dari masa Pak Karno berubah ganti, kan zamannya beda. Betul. Beda. Jadi ibaratnya suatu contoh, masa Pak Karno Orla, ya kan? Orde Lama kan? Pak Harto Orba. Nah itu loh. Kapan mulai ganti cerita? Nah kan disebutnya tidak lama setelah terlihat pada siang hari disusul kemudian melewati bintang yang besar dan terang benderang. Ini bicaranya kan kejadian alam. Jadi hampir sama dengan Jayabaya ya. Sama. Ya Sang Prabu ya. Nah, terus akhirnya setelah kejadian itu, kejadian bencana alam itu, di bekas negara Pajajaran girang berdiri kemudian kerajaan. Nah, bekas Pajajaran itu, nah, diri kerajaan. Tapi yang jadi raja bukan keturunan Pajajaran, gitu loh. Di sini kan menjadi kebingungan juga. Dia menjelaskannya bukan keturunan Pajajaran itu dalam arti bukan keturunan dari Prabu Siliwangi pertama sampai yang terakhir, bukan. Tapi sebelumnya itu loh. Yang sebelumnya itu maksudnya bahwa itu adalah sebetulnya leluhurnya dari Prabu Sri Baduga itu sebetulnya. Kalau mungkin di sini jelas sih Sang Prabu, karena kan kalau kita menyangkut tentang Pajajaran itu kan sebuah kerajaan, nama kerajaan. Jadi sebelum Pajajaran itu ada kerajaan-kerajaan yang sebelum Pajajaran, yaitu
sebagai silsilah. Jadi sebelum itu kan masih banyak kerajaan gitu. Masih banyak. Jadi kerajaan-kerajaan tua gitu. Apalagi di masa Prabu Cakradewa gitu. Itu kan juga kerajaan juga. Tapi kan beliau kan keturunan Prabu Cakradewa. Iya, bukan keturunan Pajajaran. Bukan keturunan Pajajaran gitu loh. Maksudnya kayak gitu. Jadi di sini jelas sebenarnya si Sang Prabu memang tidak keturunan Pajajaran, tapi beliau itu satu leluhur kan begitu. Memang kerajaannya beda. Gitu loh. Sang Prabu. Dan itu kalau mengartikan kan bingung kok bukan Pajajaran. Maksudnya kan dijelaskan ini saya tegaskan itu bukan dari Pajajaran, tapi malah justru sebelumnya. Berarti kan bukan keturunan Pajajaran, keturunan dari Prabu. Kalau keturunan dari Prabu Cakradewa, yes, betul. Nah, makanya benang merahnya itu ada terkait kepada titik sentralnya itu di Situ Lengkong, Majaluk itu. Karena dari itu adalah juga sejarah juga yang kemarin juga sudah dijelaskan oleh Sang Prabu, dan di situ juga Sang Prabu juga kalau saya bisa bilang itu mengingatkan lah istilahnya sejarah terdahulu. Ini abad sekian kok bisa lompat ke abad sekian, kan begitu ya Sang Prabu. Nanti biarkanlah suatu ketika nanti ahli-ahli sejarah kembali yang akan merevisi lah kalau saya untuk mempelajari kembali gitulah Sang Prabu ya. Ya memang kita sejarah itu dibuat kabur karena memang sistem imperialisme dan kolonialisme itu kan untuk memecah rasa kesatuan dan persatuan. Jadi akhirnya ada alat-alat untuk membuat sejarah yang sengaja memang dipisah, pecah-pecah gitu loh, seperti itu. Ya memang zamannya memang seperti itulah sebetulnya. Karena semua itu kan memang kalau ya kita belajar dari sejarah-sejarah dari masa-masa lalu dengan populasi penduduk yang masih sedikit, istilahnya politik adu domba yang berujung pada kepentingan itu kan memang selalu berlaku kan begitu ya. Dan perlu diingat Pak, memang manusia itu yang paling lemah. Secerdas apapun, ketika dia akan bisa bertikai itu diadu domba. Itu sebetulnya siasat iblis, gitu loh. Cuman yang tidak bisa diandu Roma bukan orang pintar. Kalau orang pintar masih bisa. Tapi yang tidak bisa diadu domba orang yang pintar kolbunya, cerdas spiritualnya itu tidak akan bisa diadu domba. Tidak kagetan dalam suatu perkara seperti itu. Jadi memang kita tuh di adu domba itu, dan apa yang menawarkan itu adalah hadiah. Seperti perang ketika pemberontakan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro kan akhirnya siapa yang bisa menangkap maka hadiah. Nah itu dia. Jadi memang kita itu memang seluruh bangsa itu sebetulnya pada intinya itu sebetulnya mudah diadu domba. Cuman yang tidak bisa diadu domba itu yang bukan pintar pikirnya tapi pintar hatinya gitu loh. Itu yang tidak akan bisa. Mudah dihasut gitu loh. Tidak akan bisa. Terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Dari petikan ke petikan itu memang ada yang saling terkait, seperti masa berganti masa, zaman berganti zaman. Itu juga di Ugawangsi Siliwangi ini memang terbukti kan begitu ya. Sang Prabu dari petunjuk-petunjuk yang beliau terima semasa beliau itu hidup di alam dunia ini. Terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Saya tutup part ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.